Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah Al-Halaqatul Munfarijah yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama sebelum mulai zikir kita baca kitab Mau'izatul Mu'minin, pembahasan tentang sebab-sebab yang mempermudah kita bangun malam. Saya tahu bangun malam kerjaan bapak-bapak semuanya ya. Ya namanya kebelet kencing ya, atau ada iseng aja, ada yang pengen dimakan gitu ya. Ya, dalam perut lapar bangun malam. Namun lebih dari itu, bangun malam yang dimaksud di sini adalah suasana dan kondisi di mana kita bermunajat, berbisik-bisik kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan qiyamul lail. Sebab-sebab untuk mempermudah kita bangun malam, diantaranya kemarin jangan lupa kalau siang itu kita qailulah, kita tidur sedikit untuk bekal supaya malam kita bisa bangun, supaya kita malam kemudian bisa qiyamul lail. Kemudian jangan terlalu banyak makan, karena banyak makan menyebabkan banyak minum. Banyak minum menyebabkan ngantuk, kalah deh jadinya kita sama ngantuk. Di antaranya juga kemarin kita harus mengingat-ingat fadilah atau keutamaan-keutamaan bangun malam sebagaimana disampaikan oleh ayat-ayat dan juga oleh sabda Rasulullah, yang antara lain diantaranya 2 rakaat di tengah malam, rakaatani fi jawfil laili khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di tengah malam itu lebih baik dibanding dunia seisinya. Yang demikian ini ayat-ayat maupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bangun malam ini membuat kita kemudian jadi rajin, membuat kita kemudian jadi senang untuk bangun malam. Termasuk diantaranya mempermudah bangun malam atau qiyamul lail. Disebutkan di situ qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa minha wa huwa asyraful bawa'ith al-hubbu lillah wa quwwatul imani bi annahu fi qiyamihi la yatakallamu bi harfin illa wa huwa munajin bihi rabbahu. Dan termasuk yang mempermudah bangun malam, dan ini adalah yang paling utama, motivasi paling utama, al-hubbulillah wa quwwatul imani billah, yaitu cinta kepada Allah dan kuatnya iman kepada Allah, kuatnya kepercayaan bahwa sungguhnya dalam bangun malam la yatakallamu biharfin, seseorang tidak bicara satu huruf pun illa wa huwa munajin bihi rabbahu, kecuali satu huruf itu bentuk dari munajatnya, bentuk dari bisik-bisiknya kepada Allah. Wa huwa muttali'un alaih, dan dia Allah melihat, memandang kepada orang yang bangun malam itu. Fa idza ahabballahu ta'ala ahabba la mahalata al-khalwata, ketika Allah mencintai seorang hamba, fa idza ahabballaha ta'ala, ketika seorang mencintai Allah, ahabba la mahalata al-khalwata, maka tidak bisa tidak itu pasti dia mencintai yang namanya khalwat atau kesendirian. Jamaah rahimakumullah, di sini yang paling cepat dan yang paling bisa membuat kita bangkit atau bangun malam ini adalah keyakinan dan kecintaan kita kepada Allah, bahwasannya kalau orang yang bangun malam itu tidak ada satu huruf pun yang diucapkan kecuali dia berbisik pada Allah. Allah, Allah, meskipun Allah, Allah aja, nggak usah minta apa-apa, Allah, Allah. Setiap huruf yang diucapkan oleh orang yang bangun malam itu adalah bentuk munajat, bentuk bisik-bisiknya dia pada Allah. Orang yang mencintai Allah ini pasti mencintai khalwat, mencintai kesunyian, kesendirian. Dari pagi rame sama orang-orang, ya di pasar, di kantor, sama murid-murid atau sama jamaah taklim. Malam butuh waktu sendiri, butuh waktu khalwat, butuh waktu sunyi untuk berdua saja sama Allah, meskipun hanya sebentar. Maka
usahain setiap malam itu kita minimal 2 rakaat itu kita kholwat, minimal 2 rakaat itu kita bisik-bisik, 2 rakaat itu kita bermunajat, 2 rakaat itu kita bermunajat atau berbisik-bisik kepada Allah. Setiap huruf yang kita ucapkan di malam hari itu adalah bentuk munajatnya kita kepada Allah dalam kholwat atau sendirian. Orang yang Allah cintai, orang yang mencintai Allah, maksudnya orang yang mencintai Allah pasti senang bangun malam. Kalau ada orang bilang dia cinta pada Allah tapi dia nggak pernah bangun malam, ya rame aja, pengennya rame, pengennya orang datangin dia, atau pengennya dia kumpul sama orang-orang, pengennya jadi pusat perhatian, tapi nggak pernah bangun malam, bohong dia bilang cinta sama Allah. Orang yang cinta sama Allah itu pasti suka sendirian, walaupun kenyataannya tiap pagi, tiap hari, tiap siang dia mondar-mandir ke pintu pemerintahan misalnya, tiap pagi dia ke kantor, tiap siang di kantor, tapi kalau malamnya bangun maka dia menyatakan cinta kepada Allah, insya Allah itu betul. Karena dari 24 jam dia masih merasa butuh, harus ada satu waktu kholwat atau satu waktu sunyi dia bersama Allah. Ada beberapa munajat atau ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan dalam kholwat atau dalam uzlah kita. Kita lanjutkan sedikit di sini. Wa taladdada bil munajati, maka orang itu kemudian merasa nikmat dengan munajatnya. Fatahammalahu laddatal munajat, maka dia akan terbawa oleh kenikmatan munajat, berbisik lil habibi, kepada sang kekasih, ala tulil qiyam, dengan panjangnya atau lamanya qiyamul lail. Bisik-bisik sama Allah, 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 atau baca ayat-ayat Allah, ini menunjukkan bahwa dia benar-benar cinta kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, saat kita kholwat, saat kita menyendiri dan hanya bersama Allah saja, itu ada yang bisa kita lakukan, antara lain adalah tafakkur. Selain kita baca Al-Quran atau sholat, antara lain kita tafakkur. Tafakkur itu ada 5 macam, saudara. Yang pertama ada tafakkur, kita merenung atau memikirkan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang dimaksud di sini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Orang yang memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah, maka akan muncul yakin dalam hatinya. Ya, Ustaz Amin memunculkan yakin. Memikirkan ayat-ayat Allah, iya, Allah itu Maha Rahman, Maha Pengasih. Berarti kita belum apa-apa kalau ngasih orang, itu cuma sifat Allah yang ditempelin pada kita. Allah itu alim, Maha mengetahui, yang paling punya ilmu. Berarti kita belum apa-apa ngajar. Allah yang sedang nempelin sifat ilmu kepada kita. Allah itu sabur, yang maha sabar. Berarti sabarnya kita bukan seberapa. Sabarnya kita itu karena Allah yang menempelin sabar ke diri kita. Ini memikirkan sifat-sifat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah atau ayat-ayat Allah akan memunculkan rasa yakin. Tafakur yang pertama. Kemudian dalam kholwat, dalam kesendirian kita bersama Allah, tafakur kepada wa'dullah, kepada janji-janji Allah. Kalau kita tafakur kepada janji Allah, orang-orang beriman itu pasti akan dimasukkan surga. Orang-orang yang bangun malam itu pasti akan dibukakan pintu-pintu ijabahnya. Kalau kita memikirkan janji-janji Allah, maka yang muncul adalah ar-rabbah, yang muncul adalah rajin, demen, senang untuk qiyamul lail, demen, senang untuk sholat, demen, senang untuk silaturahim. Yang dipikirin adalah janji-janji Allah atas amalan-amalan kita. Ini memikirkan wa'dullah. Yang ketiga, dalam kholwat itu kita bertafakur tentang wa'idullah. Ada wa'dun, ada wa'id. Wa'id itu ancaman. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang ragu kepada rahmat Allah, maka dia termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Ancamannya siksa. Orang-orang yang kemudian lalai dari mengingat Allah, yang diurusin hanya nafsu aja, yang diurusin hanya kepenginan diri aja, nggak pernah mengekang dirinya, maka itu akan celaka. Ini ancaman-ancaman Allah.
Dengan merenungkan ancaman-ancaman Allah, maka akan muncul rasa rohbah. Rohbah itu takut, takut sama Allah, karena dia memikirkan ancaman-ancaman Allah. Yang keempat yaitu memikirkan tentang naimullah atau nikmat Allah, memikirkan nikmat-nikmat Allah. Kita dalam khalwat kita tengah malam sendirian duduk, maka kita tafakur memikirkan betapa banyak Allah sudah memberikan nikmat pada kita. Dari kecil melalui perantara orang tua kita, Allah memberikan kita nikmat sampai kita dewasa, masih dalam keadaan sehat, ditambahin lagi rizkinya. Amin ya Pak? Ditambahin lagi ilmunya, ditambahin lagi saudaranya. Itu nikmat-nikmat Allah semua. Kalau kita bertafakur dalam khalwat kita tentang nikmat-nikmat Allah, maka akan muncul cinta atau mahabbah kita pada Allah. Dari ini hadirin, dari hasil-hasil ini yaitu rasa takut, kemudian rasa senang menuju pada Allah atau robbah, kemudian rasa yakin. Ini muncul makom-makom kita di mana? Makom kita di yakin kita. Maka termasuk orang yang yakin. Tergantung kita tafakurnya di wilayah yang mana. Apakah di janji Allah, apakah pada ancaman-ancaman Allah kita tafakur, apakah pada nikmat-nikmat Allah sehingga kita makin cinta kepada Allah, muncul mahabbah. Atau yang kelima, dalam khalwat kita, dalam kesendirian kita di tengah malam ini kita memikirkan taksir. Taksir di sini adalah keteledoran kita, kesembronoan kita. Sholat kita masih belum khusyuk, ya Allah maafin saya. Sedekah kita masih hitung-hitungan, ya Allah saya mau sedekah 50.000, tapi bulan depan ganti kali lipat, ya Allah kan janji Engkau. Terus kita masih hitung-hitung. Ini namanya taksir. Yang kalau dalam dosa kalau dalam doa, taksir itu dalam doa, wa tammin taksirona, sempurnakanlah keteledoran dan kesembronoan kami. Kalau kita tafakur dalam khalwat kita, kesendirian kita tengah malam, kita memikirkan kekurangan diri kita, maka akan muncul al-haya, akan muncul rasa malu. Malu rasanya kita minta sama Allah, udah banyak banget Allah kasih, tapi kita masih sembrono. Malu rasanya kita kurang ibadah kita pada Allah, karena Allah udah kasih nikmat banyak, rasanya malu, maka muncul al-haya yang namanya taksir. Ini 5 bidang atau 5 pokok yang bisa kita renungkan dalam tafakur kita ketika kita duduk malam. Nikmat Allah akan menimbulkan mahabbah, cinta. Janji Allah akan menimbulkan rajin. Ancaman Allah yang kita renungkan akan menimbulkan rasa takut pada Allah. Ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah akan menimbulkan rasa yakin dan terus kita menghadap Allah. Atau taksir, yaitu teledornya kita akan memunculkan rasa haya. Iya Ustaz, saya kagak pernah bangun malam, berat ngapa ya? Nah itu ada permasalahan kalau begitu. Orang yang tidak pernah bangun malam, yang tidak pernah sedikit pun qiyamul lail, itu biasanya siangnya kalau nggak tadi nggak pernah tidur, kecapean atau kebanyakan makan, atau satu lagi itu dia sering melakukan dosa maksiat. Kalau orang sering melakukan maksiat itu pasti susah bangun malamnya. Siangnya sering melakukan maksiat pasti susah bangun malamnya. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu pernah cerita, saya pernah nggak bangun malam, saya pernah nggak sholat tahajud selama 3 bulan. Setelah saya pikir-pikir, kenapa ini ada kesalahan ternyata. Pernah pada suatu hari saya melihat orang nangis. Kemudian dalam hati saya bilang, ini orang nangis ria ini orang nangis pamer nih yang kayak begini. Gara-gara begitu doang tuh, gara-gara dosa begitu doang, Imam Sufyan Ats-Tsauri kemudian dihukum oleh Allah nggak bisa bangun malam selama 3 bulan. Nggak bisa bangun malam selama 5 bulan. Ada satu riwayat makan nggak bisa bangun malam selama 5 bulan. Jadi merasa resah nggak bisa bangun malam 5 bulan gara-gara dosa. Nah kita kagak bangun malam kayaknya pulas aja ya. Nggak merasa dosa, enak-enak aja. Kalau kita nggak bisa bangun malam, maka boleh jadi itu ada dosa-dosa. Itu adalah hukuman dari Allah. Kita tidak bisa bangun malam karena
ada maksiat, ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di siang harinya. Oleh karena itu dengan istighfar, kemudian juga dengan mengingat Allah setiap sholat dan juga sehabis sholat, itu kita mohon doa dosa-dosa kita seharian itu Allah ampuni. Kalau dosa-dosa seharian itu Allah ampuni, insya Allah nanti bangun malamnya Allah berikan kemudahan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang demen bangun malam untuk melakukan mulai untuk melakukan khalwat atau kesendirian kita bersama Allah di antara 24 jam. Itu kita harus khususkan kesunyian kita, kesendirian kita bersama Allah meskipun sedikit di malam hari. Ini boleh, boleh. Sehubungan dengan tadi mulai yang pada umumnya kali saya suka kesiangan, ada sholat 2 rakaat saja cukup. Itu niatnya apa tadi? Ada yang taubat, ada yang hajat, ada yang tahajud. Apa juga perlu ditutup dengan witir? Itu pertanyaannya. Apakah niat sholat itu harus niat tertentu? Boleh niat mutlak, usolli sunatan gitu aja boleh. Saat kita melakukan itu setelah bangun tidur, maka jadilah itu yang namanya tahajud. Kalau kita niat misalnya niat yang tertentu, usolli sunnatal hajat, karena emang kita lagi punya hajat, pengen ngawinin anak gitu, misalnya, atau pengen nyunatin bocah, punya hajat, sunnatal hajat, maka itu juga jadi tahajud kalau memang dilakukan setelah bangun malam. Kemudian gimana memang itu apa sholat yang 2 rakaat itu perlu juga ditutup dengan witir? Apakah perlu ditutup dengan witir? Kalau sebelum tidur kita udah witir, maka nggak perlu witir lagi. Karena witir itu cuma dilakukan sekali. Kebiasaan kita bagaimana? Kalau kebiasaan kita memang witirnya sebelum tidur, maka saat bangun malam cukup sholat sunnah itu aja, 2 rakaat atau beberapa rakaat, nggak usah ditutup witir karena udah witir. Tapi kalau belum witir, baru kita tutup tahajud kita, entah itu hajat, entah itu istikharah, kita tutup dengan witir. Jadi witir cuma 1 kali aja.